Perspektif alternatif. Apa kabar? Baik, Pak Kun. Selamat jumpa lagi. Iya. Gimana, Pak Profesor Kun? Associate Ya, Muiz. Begini, Kang Muiz ya. ya, gimana? Kita sudah mengarungi berapa serial dari perspektif alternatif. Banyak permintaan memang dibahas. Ada ke agama, ada ke ilmiah, ada yang. Namun secara umum garis merah dari perspektif alternatif itu ya adalah membahas sesuatu yang mungkin masyarakat ingin tahu ada apa sih, cuman karena mungkin nggak sempat, karena mungkin ya maaf lah ya agak kompetensinya kurang di bidang itu. Salah satunya gini Kang Uis nih, mungkin langsung ya kita lihat video yang berikut. Ya. Coba bayangkan, orang boleh menghina sejadi-jadinya kepada Pak Jokowi, mau dimakzulkan segala macam. Ingat, kata-kata pemakzulan itu kalau zaman Pak Harto itu subversif. Udah dikandangin, diinjak, hilang orangnya. Ini statementnya di video tadi gimana? Ya, memang menarik untuk kita mengisi bincang-bincang malam ini. Iya, menarik. Karena memang sekarang ini kan walaupun beliau udah mau lengser juga nampaknya masih ingin istilahnya cawe-cawe sekarang ini ya. Jadi masih cawe-cawe ya. Sebenarnya kan harusnya sih sudah tidak lagi cawe-cawe karena dia kan akan berakhir ya. Tapi karena memang mungkin punya kepentingan terkait dengan program-programnya yang belum selesai, kemudian juga terkait dengan bagaimana memastikan rasa aman setelah lengser itu bagi kroninya maupun bagi keluarganya ya. Itu pasti yang ada di benak Jokowi sekarang ini tidak bisa lepas ya. Bagaimanapun. Berbeda dengan SBY ketika mau turun, mau lengser gitu kan. Ini sangat berbeda. Nah, kepentingan-kepentingan seperti inilah yang kemudian juga tidak boleh ya apa yang dilakukan Jokowi sekarang ini dibanding-bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Harto saat itu enggak bisa. Ada lagu Ojo dibanding-banding kayaknya. Iya, ada sekarang lagu rungkat. Ya, oh, sedang ada lagunya ya. Jadi bisa. Ya, Pak Harto itu dulu memang merebut kekuasaan itu ya kan, ya istilahnya apa merebut atau menyelamatkan ya itu ya terserah nanti tafsir ya, betul nggak? Jadi Pak Harto menyelamatkan bangsa ini, kalau kita mau pakai istilah menyelamatkan ya dari musibah PKI gitu ya dulu itu ya. Dan kemudian Pak Harto begitu konsisten ya dalam mematikan PKI waktu itu, sampai ada istilahnya tidak bisa anak-anak PKI, keluarga PKI bisa masuk dalam sebuah pemerintahan atau Laksus dan sebagainya ya. Itu ya. Kemudian juga Pak Harto, saya melihat dari perspektif Pak Harto itu sangat hati-hati karena bagaimanapun pemerintahan Pak Harto itu tetap dalam bayang-bayang ancaman PKI, karena PKI tetap masih punya ambisi ya untuk bisa menguasai Indonesia, sehingga Pak Harto kebijakan-kebijakannya memang terkesan seperti itu, dan Pak Harto ingin pemerintahan ini betul-betul jangan sampai diwarnai oleh hal-hal yang akan menyimpangkan pemerintahan ini dari Pancasila. Pak Harto sebenarnya waktu itu hanya karena memang kemudian oleh kroni-kroninya terus dipertahankan sampai masa tuanya dan sebagainya, atau untuk kepentingan-kepentingan, karena pemerintahan terlalu lama itu memang akhirnya melahirkan tends to corrupt. Iya gitu ya, artinya untuk korupsi itu mudah ya, untuk KKN dan sebagainya, itu karena pemerintahan terlalu lama sehingga tidak mampu lagi dikontrol. Bahkan waktu itu kan kekuatan kontrol legislatif saat itu juga menjadi lemah ya kan, karena dulu dikuasai oleh Golkar ya, di mana Golkar waktu itu juga terdiri dari berbagai komponen ya, jadi di mana di situ masih ada Dewi Fungsi ABRI ya kan. Itu gitu. Pak Harto. Kalau Presiden Jokowi. Nah, ya jelas ketika Pak Jokowi sekarang ini kan lahir dari sebuah pemerintahan reformasi ya Pak Gun ya. Iya.
tentu berbeda dong. Artinya kalau saja ini masih belum reformasi, Jokowi tidak mungkin jadi presiden. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin, ya kan? Masa sih orang yang jadi dari kalangan gimana tiba-tiba muncul ya, tidak tahu dari mana asal usulnya gitu kan, katakanlah ya, tiba muncul. Nggak mungkin di zaman Pak Harto. Nah ini justru harusnya bagaimanapun ya kan, berterima kasih pada tokoh-tokoh reformasi saat itu. Karena dengan reformasi inilah menjadi terbuka siapapun bisa dengan kekuatan tertentu, dengan kemampuan tertentu bisa terjun ke dunia politik, bahkan bisa jadi presiden. Itu Iya. kan harusnya. Pak Harto sangat bibit bebet bobot. Iya. Nggak saat itu- mungkin lah kalau nggak hujan nggak angin tahu-tahu jadi lah. Iya, nggak mungkin. Ya, Framing media dan sebagainya kan. Gitu. betul. Nah, sekarang tadi ada pernyataan apa namanya Lebih- bahwa lebih Jokowi itu lebih demokratis dari Pak Harto Nah, itu- hanya karena ada fenomena membiarkan gitu kan orang-orang yang menghujatnya, Oke, itu menurut terutama Pak Rocky Gerung gitu loh. perspektif alternatif gimana? Ya, jadi saya melihat Langsung begini. straight to the point ya. Iya. Oke. Saya pikir tidak bisa diukur bahwa dengan tindakan seperti itu Pak Jokowi itu demokratis, enggak. Kenapa? Ya, ya karena apa namanya? Orang itu kan dalam setiap tindakannya itu diukur dengan kepentingan-kepentingan juga, Oke. ya kan? Jadi Nah, jadi dia itu demokratis itu bisa saja hanya dia menampilkan satu sosok apa namanya? Ya didesain lah. Jadi sebenarnya Jokowi, ya by design lah. Jadi perilaku Jokowi membiarkan Rocky Gerung seperti itu, ya kan? Pertama untuk membangun citra bahwa dia seorang penyabar dan demokratis. artinya by design itu. Ya iyalah. Ya karena dia masih banyak kepentingan, ya kan? Kamu Is, dengan kata iyalah berarti ada fakta yang kamu Is lihat. Oh, faktanya jelas. Artinya gini, kalau Jokowi menggunakan perilaku atau misalnya meniru perilaku Soeharto saat itu, ya kan? Di mana dulu Soeharto itu didukung oleh kekuatan ABRI atau oleh berbagai komponen luar biasa saat itu, ya kan? Iya. Tapi Pak Harto sebagai seorang negarawan, dia tuh mampu tahu diri, mengundurkan diri kan saat itu kan? Ya. Padahal Pak Harto masih punya kekuatan. Kalau saja Pak Harto, ya kan, keblinger gitu kan saat itu bisa saja menggerakkan berbagai kekuatan ABRI saat itu, habis, ya kan? Tetapi dia sadar bahwa pertama dia sudah tua, yang kedua juga apa namanya menyayangi bangsa ini, takut ada pertumpahan darah yang terlalu banyak, ya kan? Nah, Pak Harto disitulah sikap kenegarawan Soeharto itu ditunjukkan, gitu kan? Izin kamu Is, Nah. pola itu kan sama juga bagi orang-orang pengikut Soekarno. Ya, Bahwa Soekarno tahun 65, 66 itu sebetulnya ketika bahkan di karantina di Wisma Yasu, lo bisa main mata juga dengan para simpati, tapi tidak dilakukan. Dan alasannya sama seperti kamu Is itu terhadap Pak Harto. Artinya gini, setiap rezim pasti pola itu yang akan terjadi. Nah, Pak Jokowi jangan-jangan juga gitu. Kalau hantam orang-orang yang tidak setuju dengan beliau, kasihan, nanti tambah memperbarah. berbeda. Beda. Beda, Oke, nggak bisa bedanya berbeda. Bedanya di sini. Pertama, Pak Jokowi itu masih banyak apa namanya menghadapi pekerjaan rumah, Oh, beda. iya kan? Jadi bukan untuk tadi yang lebih Bukan. negarawan gitu. Oh, ya. bukan. Lebih Dia, ke arah oh ada- iya, makanya kan Oke. ada wacana 3 periode, ya kan? Jokowi luar biasa, Jokowi presiden yang paling baik dan sebagainya itu dibangun terus. Kalau dia seorang negarawan dan dia akan berhenti, ngapain membangun citra seperti itu? Oke. Apa itu tidak by design itu yang mengatakan bahwa Jokowi 3 periode? Iya, iya. Nggak mungkin lah, ngapain, ya kan? Kalau bukan ada yang mendesain, ya kan? Nah, jadi Jokowi sekarang berperilaku seolah-olah, ya kan? Sabar seolah-olah demokratis. Iya. Itu karena memang Jokowi masih menghadapi, ya kan? Berbagai pekerjaan rumah, ya kan? Banyak sekarang IKN masih mangkrak, ya kan? Dan berbagai program-program lainnya. Dan dia juga sebenarnya masih banyak penumpang-penumpang yang belum puas. Makanya masih tetap ingin dinahkodai oleh Jokowi yang sudah jelas gitu kan. Nah, sehingga Jokowi harus bisa apa? Lebih fleksibel. Nah, inilah kefleksibelan Jokowi sebenarnya adalah
merupakan desain untuk bisa tetap. Artinya apa? Menggunakan kata peribahasa, biarkan anjing menggonggong, kapilah berlalu juga gitu. Atau kita di pohon-pohon itu gimana? Apa? Ngerekam Ya artinya gini. yang di pohon itu. Ya, yang pohon melempar kera di pohon jambu ya, dengan satu jambu ya. Dengan berharap nanti kera itu melempar lebih banyak lagi gitu kan. Gitu. Artinya dia bila bersabar seperti itu, dia ingin peroleh keuntungan dari kesabaran itu. Oh, Ingin banyak keuntungan. Kenapa keuntungannya di antara tadi? sana ke poin. Citra, ya kan? Citra dia akan peroleh, ya kan? Nah, dengan citra itu yang kedua, dia bisa misalnya saja tetap bisa melanggengkan, ya, tidak ada huru-hara yang lebih ini sehingga mengganggu programnya. Nah, dia juga masih punya harapan, mudah-mudahan dengan begitu, ya kan, masyarakat semakin tinggi apa namanya empatinya sama dia atau ya simpatinya. Nah, itu mungkin dia akan mungkin ada apa namanya? Ada terselubung gitu loh. Ada program terselubung ya yang kita tidak tahu ya, karena kan begini ya, tidak semua pikiran-pikiran seorang pemimpin itu ya dikeluarkan, karena seperti orang bermain kartu truf itu suka sembunyikan gitu kan. Atau pemain poker. Sama pemain juga. poker itu Iya. face-nya mau kartu bagus mau tidak cool ya. Jadi orang tebaknya lagi masalah. Apa ya kan? Jadi Poker face. iya, Itu politisi. itulah. Jadi seringkali hal seperti itu tidak diungkapkan. Oke. Ya, Oke, ingin sih lama, iya. tapi izin mungkin the closing statement-nya. Ya, ya gitulah. Jadi kita harus pandai-pandai menangkap ya fenomena-fenomena itu tidak selalu hanya memiliki satu makna gitu ya. Ada banyak makna yang tidak bisa kita tangkap sebenarnya gitu ya. Karena tadi yang dikatakan orang bermain poker gitu kan, atau bermain kartu, Ya, seringkali ketebak tuh ekspresi kartu-kartu yang wajahnya. bisa apa namanya mematikan itu disembunyikan atau di Dan ekspresi wajahnya sama. betul gitu. Karena ini jadi adalah dari indikator-indikatornya harus kita bisa melihat. Nah, jadi indikator-indikator itu yang lebih bisa meyakinkan kita daripada apa yang diucapkannya. Jadi ucapan dengan indikator itu lebih kuat indikator, gitu kan? Nah, sebab ucapan itu tidak selalu mewakili pikiran. Nah, pikirannya gitu kan? Betul nggak? Betul. Ucapan itu tidak selalu mewakili pikirannya. Itulah jahatnya lidah. Betul, Lidah makanya. tak bertulang. Nah, kehati-hatian kita terhadap berbagai fenomena itu dari indikatornya saja. Mengarah kemana? Makanya sekarang kan banyak analis-analis gitu ya, yang mengungkapkan berbagai indikator dan sebagainya. Ya, termasuk itu siapa tuh yang jenderal Komjen itu yang dari polisi itu kan. Berani banget. Oh, berani banget itu kan, luar biasa kan. Nah, itu kenapa? Karena dia melihat fenomena, dia tidak lebih yakin dengan fenomena yang ada daripada apa yang diucapkan. Karena ucapan selalu, ya kita juga pengalaman, seringkali yang diucapkan dia selalu bohong gitu aja. Itu zaman Orde Baru kayak begitu bisa hilang. Hah? Di zaman Orde Baru seperti itu bisa hilang. Bisa hilang. Nah, ini enggak, berarti kan demokratis. Ya demokratisnya ini juga kata saya juga gini. Kita seringkali kadang-kadang tidak bisa menangkap kedalaman satu di balik air yang diam itu ada apa gitu kan ya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ada makna-makna lain ya. Makanya itu lebih mudah kita bisa menangkap dari fenomena-fenomena ya daripada dari ucapan-ucapan atau dari kondisi-kondisi yang sengaja diciptakan. Ya kan? Itu diciptakan semua itu kan. Ya. Jadi menurut saya Jokowi memainkan hal seperti itu ya gini aja lah sederhananya. Ngapain sih Jokowi sampai keder antara memilih mendukung Ganjar dan Prabowo dan selalu ingin mematikan Anies bisa tembus sampai pencalonan? Apa artinya? Kalau bukan di situ syarat dengan kepentingan. Ya, programnya supaya berkontinu. Betul, makanya inilah ya. Jadi janganlah percaya dengan kata-kata, lebih baik percayalah dengan indikator-indikator itu. Luar biasa. Nyimpulinnya agak konsentrasi tinggi. Jadi begini, subscribe dulu dong. Perspektif alternatif. Ya, jadi begini, setiap periode kepemimpinan seperti tadi tersirat dari Prof. Munis katakan, beda.
Pak Karno pun penuh desain pas jadi. Ketika mau turun pun penuh desain. Iya. Karena khawatir Indonesia menjadi terbelah, ada betul. perang saudara. Naiklah Pak Harto. Singkat cerita beberapa presiden itu kita skip dulu lah ya. Pak Harto pun bisa aja reformasi kami ini selaku eksponen 98 waktu itu kan. Itu bisa aja dengan kekerasan segala macam, tapi akhirnya pun. Rezim sekarang pun sama. Cuma bedanya mungkin, Pak. Kalau dulu misalnya secara perspektif negarawan gitu. Kalau sekarang dipertahankan terus suasana ini karena beberapa program yang merupakan obsesi tidak atas nama bangsa, atas nama rezim atau atas nama pribadi, harus tetap langgeng. Ya, kelompok misalnya. Kelompok. Ya. Itu yang kemudian dia menampilkan sosok yang seolah-olah elegan gitu. Ini, ya kan? Jadi dia menampilkan itu. Ya, karena betul. Karena Khrushchev bilang, yang namanya politisi, Pak, misalnya ada tanah yang datar, itu nggak ada sungai segala macam, ngomongnya begini, kata Khrushchev dulu ya, pilihlah saya, nanti kita akan bikin jembatan di sini. Padahal udah jelas nggak ada. Itulah politisi. Iya. Maka di tahun 2023 ini, marilah kita jadi negarawan. Iya, begitu. Inilah perspektif alternatif. Menarik kan?